Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan kami podcast PPKH Kecamatan Karangawen. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Bintang. Sombong amat. Ceria sekali ya. Ini adalah senior PKH Kecamatan Karangawen. Nah, kita berikan waktu untuk memperkenalkan diri dulu. Silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama saya itu Dani Sinto. Ya, Dani Sinto dan saya perempuan. Saya pendamping PKH di Kabupaten Demak ini dari 2012. Dari 2012, tepatnya Di Kecamatan Karangawen. Oke. 2012 sampai sekarang 2023 itu berarti 10 tahun. 10 tahun ya. Satu dekade. Lagi lucu-lucu. Lagi lucu-lucunya. Oke, ini pertama-tama ini kita mau perkenalkan dulu apa sih PKH, karena kita kan audiensnya ini dari berbagai kalangan. Nah, bisa dijelaskan dulu PKH itu apa? Oke, mungkin sebagian besar orang itu tahunya PKH itu semua bansos. Sembako itu sembako, PKH, bantuan apapun itu disebutnya bantuan PKH. Pada dasarnya awalnya itu PKH itu adalah bantuan yang diberikan pada keluarga miskin, tapi dengan syarat. Syarat-syaratnya itu apa? Pertama, keluarga itu harus mempunyai komponen, salah satu komponen atau dua komponen kesehatan, pendidikan, disabilitas, dan lansia. Jadi bersyarat itu ya. Jadi selain harus memenuhi persyaratan itu, ada lagi nggak yang bisa dilakukan biar termasuk jadi peserta PKH? Yang pasti keluarga itu harus masuk data DTKS. Apa sih data DTKS itu? Data DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di Kementerian Sosial itu ada yang namanya aplikasi sumber data yang basis data yang nantinya setiap bantuan apapun itu diambilnya datanya dari situ. Entah itu PKH, entah itu sembako, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, datanya itu diambilnya dari situ. Terus kira-kira apakah semua orang bisa masuk ke basis data itu atau bagaimana ya? Setahu saya itu hanya keluarga yang sudah diverifikasi masuk ke dalam data kemiskinan desa itu yang bisa masuk. Good job. Terus kadang-kadang sekarang ini banyak, saya mau daftar biar bisa, ini kan biar pasti bisa. yang menjadi dulu ya. Gimana sih daftarnya? Mau dijelaskan apapun, mau ini programnya seperti ini. Intinya gimana caranya bisa daftar gitu? Iya, yang pasti kalau PKH itu memang tidak bisa mendaftar. Yang pasti dipastikan dulu keluarga itu sudah masuk di data DTKS. Walaupun sudah masuk data DTKS, belum tentu dia dapat bantuan PKH atau sembako seperti itu. Jadi semuanya ada kuotanya. Ketika kuota itu kurang, nanti akan diambilkan data yang dari situ. Jadi saya sudah memasukkan, saya sudah lapor ke desa, saya sudah ngumpul ke KKK itu, belum tentu besoknya langsung dapat. Paling tidak kan ada proses-prosesnya dan itu memang agak lama. Ya, jadi tunggu giliran ya. Kalau memang rezekinya ya tidak usah dikejar-kejar. Jangan tunggu lama-lama.
Nanti pasti saatnya kalau memang mendapat pasti akan diberitahu ya. Ya, pendampingnya pasti ya. pendamping akan melakukan verifikasi setiap data apapun yang nanti menjadi calon itu pasti pendamping akan memverifikasi. Gitu. Di tahun belakang ini 2021-2022 ini pendamping itu juga banyak melakukan verifikasi dan validasi untuk program-program lain seperti jadi di luar PKH itu kemarin ada verifikasi permakanan, ada verifikasi anak yatim, piatu, sepertinya itu seingat saya. Jadi itu ya sekilas tentang PKH ya. Jadi jangan serta-merta langsung di semua jenis bantuan itu disamakan begitu tadi menurut penjelasannya Mbak Dani. Oke. Terus ini gimana sih awalnya kok bisa kenal dengan PKH Mbak Dani? Awalnya sih coba-coba. Keterusan. Lah kok enak. Oke. Jadi awalnya di 2012 itu ada perekrutan PKH melalui, kalau dulu belum online, jadi itu ada lowongan ditempel di kecamatan masing-masing gitu. Kebetulan karena saya itu juga aktif jadi Karang Taruna, ada info itu, ada info itu, ada info itu, ada info itu. Makanya saya dapat info, saya melamar. Awalnya sih juga nggak tahu gitu PKH itu apa, pendamping PKH. Di situ kan pendamping PKH, nanti sistem kerjanya apa gitu. Tapi ya itu tadi karena pikirnya di Kementerian Sosial, oh nanti berarti di bidang sosial gitu kan. Terus mendaftar, ya sudah ternyata melalui beberapa seleksi lolos, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, terus ada cerita menarik nggak? Cerita menyedihkan atau mengharukan yang masih teringat sampai sekarang? Ya kalau cerita mengharukan dan menyedihkan sih ada gitu. Ketika kita mendampingi KPM yang mempunyai kebutuhan khusus, tapi kebutuhan khususnya itu bukan karena fisiknya gitu, cuman dia itu perlu perlakuan yang istimewa daripada KPM lain. Saya itu pernah mendampingi KPM yang butuh pendampingan ekstra karena dia itu mempunyai anak yang lahir dalam keadaan tidak punya, mohon maaf, yang buat BAB. Oh, berarti jadi lahir bawaan. Dan kebetulan background keluarganya itu juga yang bapak itu nggak begitu 100%. Jadi ada kurang mental juga, dan ibunya juga kalau diajak ngobrol pun itu ya ndak bisa nyambung banget. Oh, gitu. berarti kalau diajak koordinasi itu susah gitu ya? Begitu sulit. Oke. Terus masalahnya ini anaknya nggak punya. Jadi dia harus melalui 3 kali operasi, 3 kali operasi dengan awal yang kartu Indonesia Sehatnya itu tidak aktif, NIK ibunya tidak aktif, jadi saya memang harus berkoordinasi dengan Dukcapil untuk mengaktifkan NIK-nya ibunya biar nanti kartu Indonesia Sehatnya anaknya juga itu bisa aktif. Karena sebelumnya di operasi yang sebelumnya karena ketidakaktifan itu harus membayar secara umum dan harus dijual-jualkan. Oh iya. Dijual-jualkan. Jadi ini pendampingannya paripurna ya.
mulai dari capil ke BPJS kesehatannya sampai ke KPM-nya, ke operasinya. Iya. Ini luar biasa sekali ya. Iya, Jadi biasa di seperti luar. itu. Pendamping yang bekerja dengan hati dan tulus membantu. Gitu. Terus ini kan menyedihkan ya. Ada nggak sih yang menggembirakan ini biar jadi ikut semangat gitu? Jadi kalau ini sih tidak mengembirakan, cuma ada sebuah kesenangan dan kepuasan tersendiri sebagai pendamping gitu. Awal-awal pertama kali kita melakukan pencairan, pertama kali KPM itu mendapatkan bantuan PKH awal itu ada sebuah rasa senang gitu, karena melihat ekspresi wajah ibu-ibu yang gitu sangat senang, tadinya tidak dapat bantuan, sekarang terima kasih Mbak, ini bisa buat dari sekolah, bisa buat beli susu, seperti itu. Jadi ini tuh rasa yang tidak bisa digantikan dengan uang lah gitu. Bikin terenyuh ya. Good job. Good job. Good job. Jadi walaupun bukan dari Kita, tapi melalui tangan pendamping lah tersampaikan itu, terus mendengar ucapan KPM ya Iya. berterima kasih langsung itu jadi ikut terharu. Nah, terus kedepannya ini harapannya untuk PKH, untuk teman-teman PKH. Untuk program PKH-nya sendiri, semoga PKH itu dari tahun ke tahun itu bisa menjadi lebih baik. Mungkin dari segi datanya bisa mendekati valid gitu. Untuk teman-teman pendamping, semoga bisa bekerjanya lebih sip. Yang di kita itu sip itu santun, integritas dan profesional. Oh iya, sepertinya ada gerakan tangannya ya Bu. Ini gimana itu? Oke. Teman-teman tahu itu. Oke, pendamping PKH itu punya yel gitu. Sip itu santun, integritas dan profesional. Semoga teman-teman nanti bisa mewujudkan itu, dan teman-teman juga dari situ ketika sudah santun, integritas, profesional, nantinya juga kedepannya juga lebih dilihatlah kinerja kita itu seperti apa, jadi bisa dipertimbangkan lagi untuk kedepannya bisa lebih baik. Seperti sip ya. Sip. Oke. Santun, Integritas, profesional. Oke, baik. Jadi seperti itu tadi ya bincang-bincang kita dengan bintang tamu kita hari ini, dengan narasumber kita hari ini, Mbak Jenny Sinto dari PKH Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya juga terima kasih sudah diundang di bincang-bincang pada pagi hari ini. Ya, semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya ya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.